Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Hari ini Kak Fuye mau sharing dari pengalaman Kak Fuye sendiri. Sesuai dengan judulnya, yaitu di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Yang kelemahannya kelemahan siapa nih? Tentunya kelemahan kita ya, bukan kelemahan Tuhan. Nah, Kak Fuye ingin membuka dari ayat Alkitab dari 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12 terutama di ayat yang ke-9. Kakak Fuye bacakan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, jadi di sini sebenarnya di 2 Korintus 12 ini tentang pergumulan Paulus ya, tentang doanya dia, dan ternyata Tuhan menjawab bahwa gak apa-apa kamu di dalam kelemahan, karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kak Fuye mau sharing, dan mungkin udah sering denger ya di beberapa video Kak Fuye sebelumnya, bahwa Kak Fuye ini mempunyai masalah kesehatan mental, terutama dalam segi emosi ya, kecemasan. Nah, Kak Fuye itu mengalami terkadang suka cemas secara mendadak, kadang cemas berlebihan, terkadang juga overthinking sampai gak bisa tidur ya. Kalau gak bisa tidur tuh bisa beberapa hari gitu ya. Memang ya itu adalah suatu kelemahan ya, Kak Fuye akui ya. Walaupun Kak Fuye ini seorang psikolog, tapi masih ada adaptasi atau berproses untuk menghadapi itu. Dan mungkin ya kalau Kak Fuye pikir Tuhan memberikan kelemahan itu supaya nggak sombong. Takutnya sombong ya, udah psikolog, YouTuber, guru sekolah minggu, nanti dia merasa hebat. Nah, jadi dengan kelemahan itu Kak Fuye semakin bergantung pada Tuhan, dan terutama apa? Terutama menyadari bahwa apa yang Kak Fuye raih selama ini itu adalah dari kuasa Tuhan saja. Sering ya kita lihat ya, orang-orang di dalam Alkitab dalam tanda kutip sengaja dibikin berada dalam posisi yang lemah. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa kita harus bergantungnya sama Tuhan. Contohnya dalam cerita Gideon. Kalau teman-teman tahu ya, Gideon itu kan mempunyai pasukan yang banyak tadinya ya untuk melawan musuhnya. Tapi Tuhan sengaja kurang-kurangin pasukannya. Supaya apa? Supaya kan di situ Tuhan bilang, jangan sampai kalau mereka nanti menang, mereka pikir itu karena kekuatan mereka. Mereka harus pikir karena ini adalah kekuatan dari Tuhan yang bikin menang. Makanya pasukannya dikurang-kurangin, itu kan akhirnya diperlemah ya. Nah, bayangin kita misalnya dari 1000, tiba-tiba jadi cuma 10 orang untuk melawan musuh yang besar. Nah, selain Gideon apalagi nih? Ada lagi di cerita tentang perjalanan bangsa Israel. Berkali-kali diberikan kesulitan sama Tuhan. Nah, di situ Tuhan bilang ini untuk menguji apakah mereka betul-betul bergantung sama Tuhan apa enggak. Makanya ada kesulitan-kesulitan itu. Kak Fuye nggak bilang ya bahwa 100% semua yang Kak Fuye bilang benar, tapi itu apa yang Kak Fuye imanin. Jadi kalau ada yang berbeda pikiran nggak apa-apa, bisa tulis di kolom komentar. Kalau yang setuju juga nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar ya. Nah, balik lagi ke topiknya tadi ya, di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di sini pengalaman Kak Fuye dengan berbagai kelemahan tadi ya, ternyata bisa membuat YouTube channel yang dari tahun ke tahun itu peningkatannya lumayan gede ya. Ya bukan lumayan lagi lah, gede banget sih kalau Kak Fuye bilang ya. Sekarang udah 30 ribuan subscriber, dan sebagian besar adalah guru sekolah minggu. Nah, ketika kita berbagi ya, Kak Fuye berbagi firman ke anak sekolah minggu itu aja udah termasuk hebat menurut Kak Fuye, dipakai Tuhan untuk memberikan firman ke anak sekolah minggu. Kalau di sini Kak Fuye bisa berbagi kepada guru sekolah minggu. Nah, itu menurut Kak Fuye lebih hebat lagi Tuhan ya. Orang biasa kayak gini berbagi kepada guru yang akan menyalurkan lagi firman kepada anak-anak. Jadi kan itu berbagi kepada gurunya ya, bukan cuma anaknya lagi. Suatu hal yang puji Tuhan. Kak Fuye pikir, wah kalau bukan karena Tuhan nggak bisa nih. Kenapa? Yang pertama tadi ya Kak Fuye bilang ada kelemahan ya. Secara mental ada suatu penyakit mungkin ya, yang saat ini masih dalam pergumulan. Yang kedua, Kak Fuye nggak punya background teologi. Sering banyak yang pikir, wah karena tampil di YouTube bawa-bawa Alkitab, wah pasti anak teologi nih, lulusan teologi nih. Sering ya, Kak Fuye juga di WA, Kak Fuye lulusan STT mana, atau Kak Fuye menggembalakan di mana. Padahal ya menggembalakan anak sekolah minggu ya, dan saat ini lebih ke anak-anak difabilitas. Tapi bukan gembala jadi pendeta, jadi pastor, bukan ya. Hanya orang biasa, jujur orang biasa, nggak pernah kuliah teologi sama sekali, tuh nggak pernah ya. Dan karena ini juga beberapa kali ketika dapat undangan untuk pelayanan, beberapa kali akhirnya di cancel. Karena apa? Karena dipikir, oh ternyata nggak ada background teologinya, jadi nggak bisa untuk pelayanan di sini. Ya Kak Fuye sih nggak apa-apa ya, daripada nanti bikin
masalah untuk yang ngundang ya, udah diundang ternyata berharapnya pendeta yang datang ternyata bukan pendeta gitu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi ya itu ya, kelemahan yang kedua itu, nggak ada background teologi tapi bisa bikin channel firman Tuhan untuk sekolah minggu. Dan puji Tuhannya banyak banget alat peraga yang Kak Fuye sediakan itu kepake gitu ya. Alat peraga ikan, alat peraga pokok anggur. Kemarin yang Natal juga banyak alat peraga yang minta ya, padahal menurut kakak sih itu simpel-simpel ya, semuanya kan tinggal gambar-gambar di print gitu. Tapi ternyata banyak yang minta, banyak yang mau ya. Puji Tuhan banget ya, dan itu semua sederhana tapi bisa dipakai gitu ya. Yang ketiga apa nih kelemahannya? Nah jujur nih, yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapan serta mungkin dana untuk mendukung pelayanan ini. Kak Fuye jujur aja itu pas-pasan. Kalau dianggapnya YouTuber itu pasti kaya, ya ini enggak ya. Jujur enggak kaya ini, karena dari AdSense-nya itu sangat sedikit. Kalau boleh jujur, AdSense Kak Fuye ini sebulan berapa sih? Banyak yang pikir, wah mungkin kayak Deddy Corbuzier atau kayak Denny Sumargo ya, itu AdSense-nya bisa juta-jutaan atau puluhan juta bahkan iklan dan sebagainya. Kalau Kak Fuye ini jujur, untuk AdSense Kak Fuye ini hanya sekitar dapatnya mungkin 300 sampai 400 ribu sebulan. Nah itu tentunya kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya pasti udah nggak nutup ya. Kalau untuk YouTube ya mungkin masih bisa lah, tapi nggak terlalu banyak ya, bukan sesuatu yang wah. Ini nggak di studio yang mewah, ini hanya di sebuah ruang apartemen kosong nih yang Kak Fuye sewa. Jadi dari dana segitu bahkan untuk nutupin sewanya itu nggak nutup sebenarnya, harus ada dana lain yang Kak Fuye keluarkan untuk melanjutkan pelayanan ini. Tapi dari satu sisi itu juga Kak Fuye menganggap luar biasa ya. Ini bukan studio yang bagus, ini cuma tembok biasa aja di belakang Kak Fuye dan kamar yang kecil banget. Dan selama ini menggunakan apa? Menggunakan handphone yang dulu hadiah dikasih sama Karut ya. Jadi ini handphone juga boleh dikasih sama Karut dari istri Kak Fuye itu ya, untuk Kak Fuye syuting YouTube. Kalau nggak ada handphone ini ya nggak ada. Kita nggak pakai kamera yang canggih, iPhone apa nggak ada ini ya. Terus ngeditnya juga ngedit di mana? Ngedit di handphone. Kenapa? Karena Kak Fuye laptopnya itu udah jelek banget. Buat nyalain laptop aja 15 menit dia baru jalan ya. Jadi ngedit semua syuting itu di handphone. Pakai satu handphone dan satu tripod doang yang buat pegang handphone itu udah. Terus lanjutkan kita bikin YouTube. Sampai saat ini 30.000 lebih orang yang datang ya. Jadi itu kelemahan yang ketiga ya, dari sarana itu nggak hebat-hebat banget, nggak keren-keren banget, tapi ya itu Tuhan bisa membawa kita semakin naik lagi. Di Alkitab juga banyak ya cerita kayak gitu ya. Musa cuma dengan tongkatnya aja dimodalin sama Tuhan ya, tapi bisa memimpin bangsa Israel, bisa membuka Laut Merah ya, bisa luar biasa pelayanannya. Jadi teman-teman juga jangan berkecil hati ya, kalau tadi ada kelemahan apa, ada sakit penyakit, ada trauma, ada kecemasan, depresi, dan sebagainya, jangan itu menutup kita untuk pelayanan ya. Tuhan bisa pakai semua orang pasti untuk pelayanannya, untuk semakin hebat lagi, untuk semakin bagus lagi. Begitu juga tadi apa, misalnya nggak terlalu pinter nih Alkitab, nggak terlalu pinter teologi, nggak masalah. Karena apa? Karena hikmat itu semua dari Tuhan datangnya ya. Betul ya, kita bisa belajar, kita bisa kuliah, betul. Tapi semua kuncinya dari Tuhan. Murid Tuhan Yesus semua 12-nya itu nggak ada mungkin yang pintar-pintar banget ya. Mereka kan banyak kan nelayan atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nggak pernah mereka menggembalakan jemaat, mengajar, nggak pernah ya. Tapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih kuasa untuk membimbing murid-muridnya. Kita juga gitu, kita jangan merasa wah kalau saya mungkin nggak kuliah teologi nih, saya nggak pintar, wah nggak bisa nih mungkin ngajar yang bagus. Jangan seperti itu, pasti Tuhan kasih kuasa. Begitu juga modal apa, modal finansial segala macam, uang pasti Tuhan akan cukupkan. Kalau ini untuk pelayanan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Kak Fuye yakin itu ya, karena itu yang Kak Fuye juga imanin. Dan untuk menutup satu hal yang luar biasa lagi dari Tuhan, ternyata Kak Fuye bukan diberi kesempatan hanya untuk online di YouTube, tapi banyak beberapa kali kesempatan mendapat undangan untuk pelayanan, untuk training guru sekolah minggu ya. Nah ini juga Kak Fuye kadang deg-degan ya, training guru sekolah minggu, artinya melatih atau sharing untuk meningkatkan kreativitas guru sekolah minggu ya. Kadang ya kayak Kak Fuye berkaca juga, siapa saya ya bisa mentraining guru sekolah minggu ya. Tapi ya itu Tuhan berikan kesempatan ya. Kak Fuye kesempatan untuk training ada di Kalimantan pernah ya, di Berau, kemudian di daerah Tasikmalaya, Garut, situ pernah juga, di Bogor juga pernah, terus di daerah mana lagi, di Cibinong dan beberapa daerah lainnya. Yang semuanya tuh di luar Jakarta kebanyakan, hampir 100% training guru sekolah minggu yang Kak Fuye adakan atau Kak Fuye diundang itu di luar Jakarta. Itu benar-benar puji Tuhan dan nggak nyangka ya, bahkan tadi ya bisa sampai nyebrang ke Kalimantan. Hanya karena dari YouTube ini
kuasa Tuhan bisa bekerja. Nah, makanya teman-teman yang di 2024 ini jangan kecil hati kalau lagi masih banyak masalah, pasti Tuhan bisa angkat teman-teman sesuai apa? Sesuai di Alkitab ini ya, ada kelemahan kita, tapi jangan lupa kuasa Tuhan lebih besar dari itu untuk menjadikan kita orang yang bisa jadi berkat buat orang lain, buat keluarga kita juga. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dadah!